Kita akan masuk ke bab 46, bab keutamaan dan anjuran cinta karena Allah. Dan orang ini poin sendiri ya. Artinya kita disuruh mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya karena orang itu dekat dengan Allah. Berarti maknanya kita tidak boleh mencintai orang yang jauh dari Allah. Ya. Orang yang mencintai, suka dengan seseorang yang beriman dan ahli ibadah, memberitahukan cintanya kepada orang yang dicintainya. Dia mengatakan, saya mencintai kau karena Allah. Bahasa Arabnya, inni uhibbuka fillah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, sama perempuan, inni uhibbuki. Laki-laki tadi, inni uhibbuka. Ya, dia katakan, saya mencintaimu karena Allah. Inni uhibbuka fillah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, inni uhibbuki fillah. Kemudian jawaban untuknya bila dia memberitahukannya. Jadi kalau kita sudah bahasakan itu kepada teman kita, maka ada apa jawaban dia? Ya, ada jawabannya, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu yang kau mencintaiku karenanya. Ya, dengan. Diangkat yang pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fath ayat 29 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Al-ayah. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Ya, yang kalau saya melihat terjemahan keras ini lebih tepatnya diganti dengan tegas ya. Karena kalau keras itu biasanya ada orang salah fahami ini. Dianggap dengan menggunakan kekerasan. Padahal Nabi SAW bermuamalah dengan orang kafir ya, yang tidak punya masalah dengan lemah lembut, dan yang punya masalah pun di medan perang, boleh dengan tegas ya. Tegas itu menegakkan kebenaran pada mereka. Menghadapi mereka dengan perang pada saat mereka mau perang. Tapi pada saat mereka menyerah, maka mereka dijadikan tawan. Kalau orang keras umumnya pasti akan terus saja tidak mau tahu. Ya, apakah ini sudah saatnya diberhentikan atau tidak ya. Tapi saksi bahasan kita adalah sebenarnya yang diberatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, firman Allah SWT, ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Jadi maksudnya adalah sama orang beriman. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Al-ayah. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, maksudnya orang-orang Ansar. Ansar, ya, itu adalah istilah yang dibawanya ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Sebelum kedatangan mereka dalam kurung muhajirin, teman-teman mereka dari Mekah, muslimin yang hijrah. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi ini mencintai karena Allah. Kan tadi potongan pertama bab kita, bab keutamaan dan anjuran cinta karena Allah. Kita mencintai saudara-saudara kita muslim karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah di sini menggambarkan dalam dua ayat ini tentang masalah hal tersebut. Kita akan masuk kepada hadis atau ke bahasan hadis pertama dalam bab kita ini. Hadis nomor 380 dari awal kita belajar. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an ankadahu Allahu min. Kama yakrahu an yugdhafa fin nar." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya ada tiga perkara yang barang siapa ketiganya ada pada dirinya, maka dia mendapatkan kelezatan iman, kenikmatan iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan hendaknya dia membenci, yang ketiga ya, hendaknya dia membenci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya. Sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam neraka. Kita akan coba korek teman-teman mutiara yang sangat mahal dari hadis ini. Yang pertama sekali, iman punya kelezatan, kenikmatan.
Sebagaimana sebenarnya maksiat juga punya kenikmatan. Tetapi dua kenikmatan ini tidak akan pernah bisa disatukan. Anda kalau menikmati salah satunya, maka kenikmatan yang lainnya hilang. Saya sudah sering kasih contoh di pengajian ini. Kalau misalnya seorang muslimah, dia menutup auratnya, pakai jilbab, hijab syar'i yang menutup auratnya, dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasakan ada kenikmatannya, ada kehangatan dalam menutup aurat tersebut. Terbukti, kalau sampai dia terbuka saja sedikit, misal terbuka bagian rambutnya, terbuka bagian lehernya, dan ada yang sempat melihatnya, atau tersingkap sedikit saja, maka dia merasa kayak ada sesuatu yang berat, yang besar terjadi dalam hidupnya. Dia lagi duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahram nyelonong, masuk ke dalam rumahnya dan dia terlihat. Mungkin dia berusaha lari sekencang mungkin, supaya tidak terlihat oleh laki-laki tersebut dan merasa menyesal. Ini kenapa? Karena kenikmatan dan kelezatan menutup aurat sudah tertanam. Sehingga lawannya, yaitu membuka aurat, hilang. Bahkan dia membencinya, ini kelezatannya. Tapi sebaliknya, kalau orang menikmati kelezatan membuka aurat, dipuji orang, dibesar-besarkan ya, kebanggaannya, kesombongannya oleh syaitan, ya, sehingga dia bangga dengan celana pendeknya, dengan baju ketatnya, dengan rambut yang terurai, memamerkan sana sini auratnya, tidak mau peduli orang ya, tergoda atau tidak, ya. Maka dia nikmati itu. Akan hilang kenikmatan, lawan daripada ini, itu tutup aurat. Dia bahkan mungkin heran, kenapa orang ini tutup auratnya, apa nggak panas? Nah, jadi dua-dua punya kenikmatan sebenarnya, tapi kalau Anda nikmati salah satunya akan hilang yang lainnya. Contoh yang lain, sholat misalnya. Kalau Anda azan langsung sholat, Anda coba komitmen dan itu mengerjakan karena Allah SWT. Anda betul-betul menikmati setiap langkah ke masjid karena tahu setiap langkah akan diangkat derajat, akan dicatatkan satu pahala dan langkah yang lain akan dimaafkan dosa. Ada doa keluar rumah, ada doa menuju ke masjid, ada doa masuk dalam masjid, ada pahala langkah kanan, kaki kanan masuk masjid, pahala. Keluar dari masjid kaki kiri ada pahalanya. Anda bisa sholat qabliyah, ada doa antara azan dan iqamah yang mustajab, ada mengejar pahala takbiratul ihram bersama imam di awal, ada zikir setelah sholat, ya, yang kita bisa dapatkan doa malaikat. Kalau kita tidak berbicara sama orang di sebelah selesai salam dan tidak berdiri dari musolah kita. Banyak yang bisa kita dapatkan, gitu kan. Anda nikmati itu. Anda bahkan merasa kalau sudah menikmatinya, kapan luput satu kali saja sholat berjamaah. Seperti ada yang besar sekali yang luput dari kita. Masbuk satu rakaat saja sayang. Nggak dapat sah pertama saja sudah luar biasa bebannya. Berharap kalau bisa dikembalikan waktu supaya kita bisa tidak kehilangan sah pertama itu misalnya. Nah ini kalau ada kenikmatannya, Anda akan terus menikmati itu. Dan akan hilang kenikmatan lawannya, maksiatnya, itu tidak sholat. Anda mungkin heran melihat, kok ini orang gak sholat ya, gak takut ya di hari kiamat akan dihisab dan segala macam. Sebaliknya orang yang menikmati, meninggalkan sholat. Dia merasa, tidak sholat, oke-oke saja, gak ada masalah. Bahkan azan didengar, ada azan, tidak penting bagi dia. Dan dia nikmati itu, maka akan hilang kenikmatan ibadahnya. Dia akan heran, kenapa orang ini sholat terus? Begitu seterusnya. Orang yang sedekah, maka akan secara otomatis ya sedekah ini orang yang pelit, bakhil, kenikmatan bakhil akan hilang. Sebaliknya orang yang bakhil menikmatinya akan hilang kenikmatan dermawannya atau sedekahnya dan seterusnya. Seperti itulah ya. Jadi ini poin yang mesti digaris bawahi kalau iman itu punya kenikmatan, dan kenikmatan iman itu teman-teman makin akan terasa kentalnya kalau Anda terus tanda kutip memaksakan diri dalam ibadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makin Anda kentalkan ibadah itu, makin Anda rutinkan, istiqomahkan, konsisten dalam mengerjakan, maka makin ada kenikmatannya. Ya. Dan itu makin berat syaitan untuk membuat Anda meninggalkan itu. Oleh karena itu teman-teman, jadikan dia seperti sebuah rutinitas.
Kapan kita sudah jadikan sebagai rutinitas, maka secara otomatis kenikmatannya akan ada gitu. Ya. Saya selalu gambarkan kita ini sama syaitan seperti orang yang mau lomba lari. Kalau kita masih di garis start, kita bersama syaitan dan kita belum memulainya. Di sini bahasa saya adalah ibadah. Belum mulai Anda, belum mulai sholat malam, belum mulai sholat duha, belum mulai puasa Senin Kamis, belum mulai baca Quran, belum mulai zikir, belum mulai berdoa, belum mulai majelis ilmu, belum memulai bakti sama orang tua, jenguk orang sakit segala macam, maka syaitan akan selalu menggoda Anda, menjatuhkan Anda. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, A, B, C, D, sampai Anda akhirnya tidak mengerjakannya. Tapi kalau Anda mulai berjalan, berlari, walaupun pelan, syaitan untuk menggoda Anda harus minimal secepat lari Anda atau jalan Anda atau lebih cepat, baru dia bisa. Itu pun belum tentu bisa. Karena orang kalau sambil lari digodain, oh kamu nggak bisa, kamu nggak gini, belum tentu bisa berbekas. Makanya kalau kita rutinkan ibadah itu dan kita paksakan tanda kutip mengerjakannya, maka syaitan akan kewalahan untuk membuat kita meninggalkan ibadah tersebut. Ini poin pertama teman-teman sekalian. Yang kedua adalah kata Nabi SAW ada 3 hal. Kalau ada dalam diri seseorang, dipastikan dia akan rasakan kelezatan iman tadi itu. Yang pertama, ini akan kita fokus dari 3 ini. Dan ini mutiara yang kedua dari hadis kita ya. Yaitu, bila seseorang itu, ya, atau hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Coba teman-teman kita tadabburi sebuah ayat Al-Quran yang mungkin bisa menambah wacana kita dalam bahasan potongan ini. Anda bisa buka dalam surah At-Taubah, surah nomor 9. Ya. Dan coba dilihat di ayat 20-an ya, saya coba cek dulu. Ya, di ayat 24. Surah nomor 9, ayat 24. Coba tadaburi baik-baik ayat ini. Sekali lagi, surah At-Taubah, surah nomor 9, ayat 24. Saya minta semua yang ikuti acara kita ini, buka ayat ini. At-Taubah, surah nomor 9, ayat 24. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah SWT, katakanlah jika bapak-bapak kalian, ini hambatan pertama, ini rintangan pertama yang harus kita lalui. Anak-anak kalian. Yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara kalian. Yang keempat, istri-istri kalian. Yang kelima, kaum keluarga kalian. Yang keenam, harta kekayaan yang kamu usahakan, yang ditabung. Yang ketujuh, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Yang kedelapan, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Lalu apa kata Allah? Kalau semua kedelapan hal tadi adalah lebih kau cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, ini besar kata ganti Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini teman-teman dalam sekali. Ada 8 hal yang Allah pastikan ini semua urusan dunia. Dan kita tidak boleh mencintai 8 hal ini lebih daripada Allah dan Rasulnya. Kapan sejalan dengan Allah dan Rasulnya, kita nikmati dan kita berjalan. Kalau tidak, maka kita siap untuk meninggalkannya. 5 hal berhubungan dengan orang-orang terdekat dengan kita. 3 hal berhubungan dengan benda, materi dunia. 5 hal ini adalah bapak-bapak. Maksudnya adalah jalur nasab, jalur keturunan. Ada orang karena bapaknya pejabat, bapaknya seorang pengusaha sukses, ya,
Lalu dia selalu berbangga menunggangi nama bapak-bapak mereka. Kenapa tidak dikatakan ibu? Karena umumnya bapak-bapak yang mencari nafkah. Sehingga nama mereka harum, anak-anaknya pun ikut, gitu kan. Menjadi presiden, menjadi raja, menjadi menteri, menjadi pemimpin satu instansi, ketua yayasan, pemilik pesantren, apalah. Ya. Maka kapan bapak-bapak ini jalur nasab kita ke atas, sejalan dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Mereka beriman kepada Allah, mereka juga menjaga hukum-hukum Allah SWT, maka kita menjalankan tugas kita dari Allah dengan menghormati bapak-bapak kita. Mematuhi mereka. Tapi kapan yang mereka titahkan atau yang mereka hasilkan adalah sesuatu yang haram, Allah dan Rasulnya haramkan, maka kita berlepas diri dari poin tersebut berhubungan dengan masalah patuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, jelas la ta'ata di makhlukin fi maksiyati khalik. Tidak ada ketaatan pada makhluk, walaupun dasarnya kita disuruh bakti anak kepada orang tua, kalau berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, yang terdekat dengan kita adalah anak-anak, keturunan. Ya. Ada orang tidak pergi ke masjid sholat, hanya karena anaknya ajak dia bermain. Ada orang, dia pergi ke tempat maksiat, kolam renang, di masa liburan sekolah anak-anaknya, ya, hanya karena permintaan anak-anaknya. Walaupun dia pakai hijab syar'i, bapak-bapaknya sudah berjenggot, sudah tidak isbal, sudah ada ciri-ciri sunnah. Mereka masuk ke kolam renang umum hanya dengan alasan liburan anak-anak. Bagaimana bisa anak-anak mengatur kita melanggar Allah dan Rasulnya? Dalam pendidikan anak, teman-teman, saya ingin berbagi. Saya coba terapkan. Alhamdulillah, semoga Allah sukseskan. Saya lihat hasilnya, Masya Allah. Jangan berikan pilihan pada anak-anak. Allah menjadikan kita sebagai orang tua agar kita yang mengatur pola fikir, pola makan, pola tidur, semua yang berhubungan dengan anak tersebut. Sebagai amanah dari Allah. Supaya mereka nanti itu menjadikan sebagai pola hidupnya dan Allah jadikan itu sebagai amal jariah buat kita. Jangan biarkan anak-anak menentukan sendiri. Mereka masih belum paham. Bagaimana bisa Anda, seorang ayah berumur 30 tahun, seorang ibu berumur 25 tahun, anaknya mau masuk sekolah SD atau TK, dibawalah anak tersebut ke dua sekolah yang kebetulan orang tuanya mau dapat informasinya. Setelah mereka ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, peraturan sekolah, kurikulum, biaya, mereka juga punya pertimbangan jarak jauh dari rumah misalnya karena mereka yang mengantar anaknya sekolah. Lalu kemudian di closing permasalahan ini yang paling berat, mereka tanya kepada anaknya, "Nak, sekolah mana yang kau mau?" Anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, TKK, SDK, belum paham apa-apa. Nggak tahu biaya, nggak tahu kurikulum, ya, nggak tahu jarak. Ya. Lalu disuruh pilih. Kebetulan sekolah pertama warna biru temboknya, dan sekolah kedua warna hijau misalnya. Dia suka warna biru, dia mengatakan ini saja ayah. Karena Anda sudah buka pilihan tersebut, maka si anak nanti kalau Anda pilihkan yang warna hijau, karena Anda lebih tahu masalahnya, dia akan ribut. Karena Anda sudah buka itu. Pakaiannya, langsung belikan pakaian, kenakan buat mereka. Ajar mereka pakai dengan doa bismillah. Ajar mereka untuk bersyukur kepada Allah. Perlihatkan banyak orang, mungkin sekarang di YouTube, orang-orang yang susah hidupnya. Lihat orang susah, kamu masih punya baju. Biasakan ibu-ibu kalau sudah masak, ayo nak makan, ini rezeki kita hari ini, bismillah, tangan kanan. Habis makan, alhamdulillah. Tidak usah ditanya, nak pengen makan apa, nggak usah. Pertanyaan pengen makan apa ini khawatir nanti membuka pintu-pintu yang tidak kita harapkan. Orang ibu mengatakan, nak mau makan apa? Lalu si anak mengatakan ayam goreng ibu. Kemudian pada saat ibu mengatakan, baik besok ibu masakkan, ibu buatkan. Besok ibu lupa misalnya. Lalu si anak datang ke meja makan, membuka 7 sajinya, lalu kemudian bertanya, ibu mana ayam goreng pesananku? Oh maaf nak, ibu lupa. Kira-kira apa yang keluar dari lisannya anak tersebut? Ah ibu ini, dia nggak ngerti. Tapi ibu membukakan pintu itu buat dia. Tidak usah ditawarkan. Kalau ibu mau buatkan dia ayam goreng, buatkan saja. Saya pernah lihat istri saya pernah membuka pola itu kepada anak. Akhirnya anak ini setiap kali orang makanan,
maunya ini, maunya itu. Walaupun cuma baru 1-2 kali ditawarkan. Maka saya bilang sama beliau, kenapa nggak hidangkan saja. Dan biarkan mereka terbiasa makan apa yang kita sudah hidangkan. Karena kita lebih tahu keadaan dan kemampuan kita untuk menyiapkan makanan pada hari itu dan rezeki yang Allah kasih. Jadi jangan sampai anak-anak teman-teman justru menjadi penyebab karena cintanya kita pada anak-anak, akhirnya kita jauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara-saudara ini ya, saudara-saudara kandung, saudara si ibu, seayah, saudara si ibu, saudara seayah, atau juga mungkin bisa masuk umumnya saudara kita. Kerabat, gitu kan? Tapi di sini saudara-saudara yang dekat umumnya. Saudara maksudnya saudara kandung, saudara saya si ibu gitu ya. Jadi dia lebih pilih saudaranya daripada Allah dan Rasulnya. Kalau saudaranya ajak dia kepada kemaksiatan, dia ikut walaupun itu melanggar. Yang keempat, istri. Udah nggak usah sholat di masjid, sholat di sini aja sama saya. Gitu kan? Udah nggak usah silaturahim sama ibumu, kita jalan-jalan aja sama anak-anak. Oh kamu lebih pilih ibu sama ayahmu ya. Akhirnya si suami ini atau si laki-laki ini menjadi durhaka sama orang tuanya. Nggak bisa. Anda sebagai suami harus qawwam. Tugas Anda menafkahi istri, tugas istri melayani suami. Jangan dibalik fungsinya ini. Ya. Anda cari nafkah maksimal di luar, berikan hasil Anda, biar istri bisa makan, bisa minum sama anak-anak, ada tempat tinggal yang layak, kendaraan semampu Anda, selebihnya dia yang melayani Anda. Anda masuk rumah, dilayani oleh istri. Bukan berarti laki-laki tidak boleh melayani istrinya, tapi bukan menjadi sebuah pola. Ada orang pulang kantor, dia sendiri belum istirahat, lalu kemudian istrinya, tolong itu, tolong ini, tolong itu, tolong ini. Lalu dia kapan istirahat sih? Fulan ini kapan istirahat? Dia sudah capek di luar rumah sana. Dan apa fungsi Anda sebagai istri? Kecuali darurat. Anak-anak banyak, tidak ada pembantu. Dan istri betul-betul kerepotan. Yang satu kebetulan buang air, maaf. Yang satu lagi minta susu. Anda mau bantu silakan. Tapi kalau Anda yang mengambil alih fungsi rumah. Sehingga istri menjadi seperti ratu saja. Sama sekali tidak pernah melayani Anda. Anda di luar sudah setengah mati, banting tulang, masuk rumah lagi. Anda sama lagi. Ini terbalik. Tidak akan stabil rumah tangga itu. Dan bukan begitu yang Allah SWT ajarkan. Dikatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki pemimpin, dia yang mengatur, gitu kan? Apa yang harus diatur di rumahnya. Istri boleh berikan masukan suami tentunya, selama baik. Nabi SAW pernah diberikan masukan oleh Ummu Salamah pada saat beliau di Sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah. Sempat Nabi SAW mendapat perintah dari Allah SWT untuk pulang, tinggalkan Mekah, gak usah masuk umrah, dan ambil kesepakatan damai dengan Quraisy selama 10 tahun dan tahun depan baru mereka umrah. Maka sebelum pulang ke Madinah karena sudah terlanjur pakai ihram, mereka tahallul. Nabi SAW tahallul, cukur rambut. Maka Nabi SAW mengatakan sudah kita akan pulang ke Madinah, sekarang tahallul lah. Tapi sahabat belum ada satupun yang berdiri mau bertahallul. Karena mereka ya, pada saat itu berharap, udah kita 1.400 orang ya Rasulullah. Kita perangnya aja Quraisy nih. Gitu loh. Kenapa mereka melarang kita mau umrah gitu ya? Maka Nabi SAW masuk ke dalam kemah. Waktu itu kebetulan istri yang ikut adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Seorang wanita yang dewasa. Maka dia melihat kesedihan di wajah suami. Lalu dia mengatakan, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya khawatir azab Allah turun. Tidak ada perintah Allah untuk mencukur rambut. Tapi mereka masih belum mau melakukannya. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tidakkah Anda memulainya dulu? Maka Nabi SAW menangkap pesan yang baik di sini. Nabi SAW lalu keluar dari kemah, mengambil saran itu, memanggil tukang cukurnya, lalu mencukur rambut beliau. Setelah melihat itu semua sahabat cukur rambutnya akhirnya. Ya. Tapi bukan berarti istri yang mengatur semuanya apa yang berhubungan dengan suami. Sampai ada suami sama sekali tidak ada kawamnya dalam rumah tangga. Tidak ada wewenannya, tidak ada keputusannya. Ini terbalik semua, tidak stabil dalam rumah tangga. Jangan langgar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dia salah, tegur dia. Karena itu tanggung jawab Anda depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang suami pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya, dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kenapa istri tidak berjilbab? Kenapa dia keluar
Ya, safar tanpa mahram, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini akan ditanya. Dan seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah atau harta suaminya dan anak-anak suaminya. Ya, juga sekaligus peringatan kepada para ibu-ibu yang cerai sama suaminya. Semoga Allah SWT tidak jadikan di tengah-tengah umat Islam. Tapi qadar Allah kalau terjadi ya sudah. Maka jangan sampai Anda merasa ini anak-anak saya. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW menyebutkan anak-anak suaminya. Itu anak-anak membawa nasab suami Anda. Gak bisa Anda ego mengatakan itu anak saya. Karena dia saya lahirkan dari perut saya. Perut Anda dipakai ya, sebagai kantong bayi tersebut. Anda punya sel telurnya gitu. Tapi sebenarnya inti manusia di sperma. Sperma milik laki-laki. Makanya Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat. Anta wa ma'adika li abik. Kau dan seluruh hartamu milik ayahmu. Ini harus betul-betul stabil dalam masalah ini. Yang keempat, kaum keluarga, kerabat. Jangan sampai ya, kita meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya karena kaum kerabat. Termasuk jihad dan Allah kita tinggalkan. Ya. Jadi ini 5 orang-orang terdekat pada kita. Kemudian yang 3 tersisa adalah harta. Perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Orang mulai usaha, kemudian dia biasa kalau puncak-puncaknya awal mau mengejar prestasi supaya perusahaannya maju, sukses. Maka dia menjaga sekali. Sehingga pelit, gak sedekah. Sehingga karena mau ambisi untuk menjadi besar, tidak mau tahu modalnya halal atau tidak. Maka dari riba misalnya. Ini tidak boleh ini. Gak boleh ini. Ya. Kemudian, tentunya kalau kita ingin rincikan panjang ini ya. Tapi Anda sudah paham pesannya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari 8 ini. Yang ke-7 adalah perniagaan. Maaf. Ya, jadi yang ke-5 itu adalah harta kekayaan yang kamu usahakan. Ini dulu tadi luput ya. Maksudnya harta yang kita tabung-tabung. Sehingga kita tidak mau bersedekah. Kemudian yang ke-7 baru. Perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Baru yang ke-8. Ya, masuklah atau tempat tinggal yang kamu cintai. Karena rumahnya bagus. Sudah nggak mau lagi ke masjid sholat. Ya, dan seterusnya. Maka kata Allah SWT. Kalau itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa makna keputusannya? Hukumannya. Jadi kita memang harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Ya. Selama fasilitas ini semua sejalan dengan Allah dan Rasulnya, kita sejalan. Kalau tidak, maka kita bersedia untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Salul. Abdullah seorang sahabat yang mulia. Ayahnya bernama Abdullah juga. Abdullah bin Salul. Ini adalah kepala munafik. Pernah menyebarkan isu dusta. Kalau Aisyah berzina sama Safwan. Lalu dia juga menyebarkan isu. Pada saat terjadi pertengkaran antara satu budak dari Mekah. Ya, budaknya Umar bin Khattab. Dengan satu orang budak dari Madinah. Orang Ansar. Ribut karena ada air yang sedang mereka ambil di sebuah sungai atau kali. Kemudian mereka saling panggil. Yang muhajirin mengatakan, hai muhajirin. Yang ansar mengatakan, hai ansar gitu. Maka hampir perang mereka. Lalu Nabi SAW dengar, Nabi langsung mengatakan, apakah ada dakwah jahiliyah? Apakah ada panggilan-panggilan jahiliyah seperti ini sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Awal dakwal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Maka pada saat itu mereka tinggalkan. Apa yang terjadi? Abdullah bin Salul kepala munafik ini menggunakan momen itu sebagai sesuatu yang sangat luar biasa untuk mempecah belahkan umat Islam, kaum mukminin. Dia mengatakan, dia kumpulkan orang-orang Ansar, dia mengatakan, kalianlah yang telah terlalu memanjakan orang-orang muhajirin. Kalian yang telah memberikan tempat-tempat tinggal kalian, harta-harta kalian. Bahkan kalian dahulukan mereka dari diri kalian. Demi Allah nanti kalau kita kembali ke Madinah, kita akan keluarkan mereka dari Madinah. Bahkan dalam surah Al-Munafiqun, dia mengatakan, ya, la'in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Kalau kita kembali ke Madinah, pasti kita-kita ini yang mulia penduduk Madinah akan mengusir al-azal, orang-orang yang terhina. Dan tentu puncak daripada kaum muhajirin siapa? Nabi Muhammad SAW. Tujuannya dia itu, orang munafik ini.
Maka waktu Nabi SAW sampaikan kepada beberapa orang Ansar, maka orang Ansar ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda mau, kami penggal lehernya ini Abdullah bin Salul. Terus sebar berita di pasukan, kalau Nabi SAW akan memenggal leher Abdullah bin Salul. Anaknya si Abdullah bin Salul ini. Saya tidak katakan beliau, saya cabut ya. Ini orang munafik. Dia layak untuk dilaknat sebenarnya. Anaknya Abdullah bin Salul ini bernama Abdullah, seorang sahabat yang sangat kuat imannya. Datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, sampai ke kuping saya, anda ingin membunuh ayah saya Abdullah bin Salul. Kalau itu benar, karena dia telah mengucapkan kata-kata kekufuran tadi itu, mau mengusir Nabi SAW dari Madinah, menyebarkan isu bohong tentang perzinahan istri Nabi SAW Aisyah dengan Safwan ridwanullahi alaihim, yang Allah sudah bela mereka dalam surah An-Nur dan akan dibaca oleh beriman sampai hari kiamat nanti. Maka suruh saya ya Rasulullah, kata anaknya, suruh saya, padahal ini ayahnya sendiri. Dan anda boleh tanya suku Khazraj, salah satu dari suku yang bergabung hanya menjadi Ansar ya, Khazraj, Aus dan Khazraj. Anda boleh tanya suku Khazraj dan anda akan temukan jawabannya, tidak ada seorang anak yang lebih bakti pada ayahnya dibandingkan saya. Tapi karena dia sudah kufur ini, maknanya begitu ya, maka biar saya yang penggal lehernya untuk membuktikan keimanan saya. Dan ya Rasulullah, jangan anda biarkan orang lain. Anda biarkan orang lain. Lalu kemudian saya melihat pembunuh ayah saya di jalan, saya khawatir saya membunuh nanti pembunuh ayah saya. Dan akhirnya saya membunuh orang beriman karena orang kafir. Jadi dia tahu ayahnya kafir, munafik. Tapi subhanallah di sini Allah dan Rasul lebih didahulukan. Maka kata Nabi SAW, kami akan berbuat baik padanya selama dia bersama kami. Ternyata Abdullah teman-teman belum puas sampai di situ. Dia membiarkan pasukan jalan, dia pergi ke depan sekali pasukan. Dan ini sudah kami jelaskan dalam Sirah Nabawi. Lalu dia menghenuskan pedangnya, mengarahkan ke arah jalan, pasukan balik jalan. Dan ini biasanya orang seperti menunggu musuh ya. Orang semua bingung, ada apa dengan Abdullah? Siapa yang akan dia bunuh? Ini kan semua pasukan muslimin. Dia terus henuskan pedangnya sampai seluruh pasukan sudah lewat. Terakhir ayahnya dia dengan orang-orang munafik ada di bagian belakang. Begitu ayahnya lewat, dia letakkan pedangnya langsung di leher ayahnya. Jadi dia bukan cuma berkata-kata teman-teman. Diletakkan pedang itu di leher ayahnya. Sambil mengatakan, demi Allah, kalau kau melangkah satu langkah dari sini, pedang ini akan menebas lehermu. Dia bilang sama ayahnya. Sampai Rasulullah SAW mengizinkanmu untuk masuk ke Madinah. Karena perkataannya dia mengatakan, kami kalau kembali ke Madinah demi Allah kami akan keluarkan orang kami yang mulia, penduduk Madinah akan mengeluarkan orang terhina, maksudnya para muhajirin. Puncaknya Nabi SAW. Maka Abdullah bin Salul tahu anaknya ini orang yang jujur, orang yang berbakti sama dia. Dan dia betul dengan keimanannya. Maka dia betul-betul tidak bergerak. Dia takut anaknya betul-betul memenggal lehernya. Sampai berita ini didengar oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, suruhlah Abdullah melepaskan ayahnya. Baru dia lepaskan teman-teman sekalian. Ini kisah yang paling jelas bagaimana seseorang mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas semuanya. Termasuk orang tuanya sendiri. Kapan mereka memerintahkan kita maksiat kepada Allah, tidak akan ada yang dipatuhi lagi. Dan sudah kita rincikan tadi panjang lebar. Kalau ini ada teman-teman sekalian dalam diri kita, maka akan tertanam kenikmatan iman itu. Itu mutiara yang kedua. Mutiara yang ketiga adalah kelompok yang kedua dari tiga ini, hendaknya mencintai karena Allah. Ya. Artinya, kita menyukai apapun karena Allah menyukai itu. Nah, misalnya ada orang beriman, ahli ibadah. Kita suka sama dia. Bukan karena fisiknya, tapi karena kedekatannya dengan Allah SWT. Perhatikan ya, beda antara cara pandang orang kafir sama orang beriman. Orang kafir itu lebih kepada duniawi. Orangnya keren, tampan, cantik, kaya. Urusan indikasi duniawi. Maka diidolakan gitu kan. Kalau orang beriman bukan itu, bukan fisik, bukan kekayaan. Tapi tolak ukurnya kedekatan dia kepada Allah SWT. Walaupun dia orang biasa, miskin, tapi ahli ibadah akan kita cintai karena Allah. Nah ini
indikasinya jelas sekali. Makanya teman-teman sekalian, kita dalam Islam tidak akan pernah menjadikan teman-teman harta, jabatan sebagai sebuah tolak ukur untuk mencintai seseorang itu. Atau menjadikannya sebagai sahabat dekat. Tapi bagaimana kedekatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan Anda masuk masjid, Anda temukan ada satu orang duduk di masjid, kerjanya sholat, tak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ini orang layak untuk dicintai. Cinta artinya loyalitas dan royal. Kita loyal dengan dia dan kita royal. Kita berbagi dengan dia. Kita loyal dengan dia. Ya, mendahulukan dia. Seperti itu. Dan kita membenci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang memang dasarnya dia melakukan kemaksiatan, walaupun dia tampan, walaupun dia cantik, walaupun dia kaya, walaupun dia setumpuk titel akademiknya, tetap aja bagi kita jelek. Karena dia jelek di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini kalau kita sudah lakukan ini teman-teman sekalian, akan terasa kenikmatan iman itu. Sejuk rasanya kita. Yang ketiga dari 3 golongan ini, dan ini adalah mutiara yang keempat, yaitu hendaknya dia membenci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya. Sebagaimana ia membenci dilemparkan ke dalam neraka. Jadi yang sudah menjadi mu'allaf, masuk Islam, benar-benar biar sampai dia dibunuh pun, dia tidak akan pernah tinggalkan agama Islam. Karena sudah tahu kebenaran. Kapan itu tertanam dalam dirinya, maka kita akan temukan orang seperti ini merasakan kenikmatan iman. Contoh yang paling valid, yang paling bagus di sini adalah, yang paling benar, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang masuk Islam di Mekah, fase Mekah. Berat sekali teman-teman. Saya kalau kembali merenungi kisah-kisah tentang bagaimana kehidupan muslimin di awal fase Mekah 13 tahun pertama, termasuk puncaknya baginda Nabi SAW yang ditolak dakwahnya, disebarkan isu tentang penyihir, penyamun, pendusta, dan segala macam hal. Bahkan pada saat itu sampai pada puncak di Mekah itu, ya, diisolasi benar-benar muslimin. Mereka tidak boleh berdakwah, mereka tidak boleh interaksi sama orang. Kalau ada orang tanya tentang muslimin dihukum. Bahkan ya, kalau ada orang dari luar datang bertanya juga ya diserang oleh orang-orang Quraisy. Jadi sampai pada tingkat mereka betul-betul terisolasi. Terisolasi. Anda bayangkan 13 tahun dakwah di Mekah, jumlah umat Islam 153 orang. 83 orang karena terdesak di Mekah hijrah ke Habasyah. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kakaknya Ali bin Abi Thalib beda 10 tahun dengan beliau. Ridwanullahi alaihim. Dan akhirnya Najasyi, Raja Ethiopia masuk Islam di tangan beliau. Kemudian 70 sisanya tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. 13 tahun berdakwah, cuma 153. Ya, hasil yang ada. Karena diisolasi benar-benar disusahkan umat Islam pada saat itu. Bukan cuma itu. Puncak-puncaknya itu pada saat Quraisy lagi ngamuk-ngamuknya gitu kan. Maka semua yang memiliki budak dari orang-orang Quraisy boleh menyiksa. Dan terang-terangan di depan rumah mereka, di pinggir-pinggir jalan mereka letakkan budak-budak mereka, mereka cambukin, mereka bunuh. Ya, kisah masyhur Sumayyah radhiyallahu anha, dikenal dengan awal syahidah fil Islam, perempuan yang pertama mati syahid dalam Islam. Sampai saya menamakan salah satu anak perempuan saya Sumayyah karena nama yang mulia ini. Gitu. Dia budaknya Abu Jahal. Dan Abu Jahal pada saat itu kalau tidak salah Sumayyah dalam kondisi hamil, berkata padanya, dibawa terik matahari, diikat kedua tangannya dan kedua kakinya dengan kuat tertarik, lalu kemudian taruh di terik matahari, tidak dikasih air minum, panas tanahnya, ya karena lagi terik-teriknya matahari. Abu Jahal pegang sebuah tombak kecil yang tajam sambil mengatakan, "Hai Sumayyah, tinggalkan agama Muhammad, atau aku akan menusuk perutmu pelan-pelan dengan besi ini." Maka Sumayyah tetap mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkannya." Lalu ditusuk, dibunuh Sumayyah radhiyallahu anha. Bagaimana teman-teman di waktu itu Al-Quran belum turun semuanya, ya. Anda bayangkan Anda berada di Mekah, kondisinya masih tradisional, bangunan, teknologi belum ada, kehidupan masih benar-benar sebuah perkampungan. Ada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku sebagai nabi.
Dan kalau yang ikut selamat masuk surga, yang tidak ikut maka masuk neraka. Di masa kita sekarang gampang kita beriman dengan Nabi SAW. Al-Quran sudah dalam terjemahan bahasa Indonesia ada, banyak ulama yang menyampaikan, buku-buku tafsir sudah banyak, buku hadis, banyak indikasi yang bisa membuat kita beriman. Tapi zaman itu baru beberapa surah Al-Quran yang turun. Bagaimana mereka mempertahankan imannya, itu luar biasa gitu. Ya. Tapi mereka membenci untuk kembali kepada kekufuran, ya, dan lebih baik pilih dibunuh daripada menjadi kafir. Karena mereka lebih pilih mati dalam kondisi mati syahid daripada nanti kembali pada kufuran lalu mereka masuk ke neraka nantinya. Dan pada Sumai dibunuh Yasir, suaminya radhiyallahu anhu berusaha membela tapi tidak bisa. Dibunuh juga Yasir. Waktu sementara keduanya disiksa sama anak mereka bernama Ammar radhiyallahu anhu majma'in. Rasulullah SAW sempat lewat tapi tidak ada kekuatan. Hadits yang masyhur kata Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarganya Yasir karena balasan kalian surga. Udah nggak bisa harus buat apa lagi. Belum ada wahyu memerintahkan untuk berperang. Begitu luar biasanya mereka bersabar teman-teman sekalian. Tapi pelajaran. Jadi supaya orang tidak menganggap remeh. Masuk Islam nanti murtad lagi. Apalagi yang sudah muslim malah murtad. Ini lebih ngawur gitu. Meninggalkan kebenaran Islam tidak butuh dengan mereka. Tidak usah Anda peduli dengan orang yang tidak mau masuk Islam. Atau orang yang murtad dari Islam. Sudah. Dia pilih itu terserah. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dia sendiri yang rugi kok. Gitu. Kalau kita mau dakwah silakan, tapi ya sudah, terserah dia gitu. Kita bersyukur kita dalam keadaan Islam karena ini keselamatan. Ini hadis teman-teman sekalian yang berhubungan dengan masalah ya yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu hadis nomor 380 dan juga dua buah ayat tadi surah Al-Hasyr 9 dan Al-Fatih ayat 29.